Teman-teman ada yang nanya kan, review NX dong dari VR. Nah ini nih, kali ini kita akan mereview tipe NX dari VR. Kita lihat apa aja sih bedanya dengan tipe terdahulunya N1 dan N2. Yuk cek aja di episode kali ini. Halo, welcome back to channel Eviholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini nih, kita akan membahas tipe yang lain dari VR, yaitu tipe NX. Nah, tipe ini sepintas nih, mirip dengan N1, N2, tapi beda kan? Nah, untuk temen-temen nih, sebelum nonton lebih lanjut, subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa ya, klik tombol like dan tombol bell. Kalau kita lihat nih, tampilannya ya, nggak jauh beda. Mirip dengan N1 dan N2. Buat teman-teman yang belum pernah lihat tipe N1 dan N2-nya dari VR, cek dulu di video kita terdahulu ya. Nah, di sana kita ngebahas N1 dan N2 dari VR. Kali ini yang NX mirip dalam arti kata modelnya lebih boxy, jadi kotak-kotak begini ya. Mengingatkan kita ini pada UWinFly N9 kali. Dengan yang lain-lainnya lah gitu ya. Nah, bedanya dengan N1 dan N2 tuh tipe boxinya, kalau N1 dan N2 dia cuma pendek segini, tapi ini dia jauh ke bawah gitu ya. Tapi modelnya masih tetap kotak gitu ya. Dan kemudian lampunya, lampu depan, lampu belakang kelihatan jelas beda nih. Saya sambil nyalain aja kali ya. Nah, kayak begitu. Ini DRL-nya kalau kita lihat dari depan ada stripping di atas. Jadi kita lihat di sini dia menyala di atas. Sementara untuk lampu senjanya ya, lampu senjanya, nah seperti ini, dia ada terbagi dua dan yang menyala adalah pada bagian atas, gitu ya. Kemudian kalau untuk lampu jauhnya nih, nah lebih terang kan, karena lebih menyala lagi gitu ya. Nah kalau untuk lampunya ini sini saya suka nih, dia melebar dari depan sampai agak ke samping. Kenapa saya suka? Karena biasanya nih kalau dari samping motor ini masih kelihatan lampunya. Jadi ada stripnya ini masih kelihatan dari samping gitu ya. Tapi sayangnya lampu belakangnya enggak. Lampu belakangnya sendiri dia memang kotak, kemudian terbagi dua. Dia LED begitu, dua strip gitu ya. Sayangnya memang dia tidak seperti lampu depan yang memanjang melebar ke samping. Kalau melebar ke samping lucu juga kali ya, dari samping ini masih kelihatan ada lampu. Nah kalau ini enggak, hanya saja masih dibantu oleh cat eye di sini ya, lampu mata kucing nih, untuk membantu penerangan kalau tersorot lampu dari samping. Nah untuk lampu seinnya sendiri ya, lampu seinnya ini kalau kita lihat begini, dia ada di samping kiri kanan, dan untuk kalau yang depan dia ada di handlebar, jadi terpisah dengan lampu utama ya. Kita lihat aja deh ke bagian utamanya di motor listrik. Kita lihat nih, ini hub powernya ini menggunakan 1000 watt atau 1 kW ya. Bisa digeber maksimum sih, digeber maksimum itu sampai 2000 watt atau 2 kW gitu ya. Dan ringnya, bannya menggunakan 10 inch, saya yang kecil ya. Orang Indonesia itu demennya yang gede-gede sih, yang 12 inch ke atas gitu ya. Ini mesti menggunakan 10 inch, tapi bannya cukup tebal, menggunakan 10 inch /90/90 ya. Jadi artinya cukup tebal dan juga cukup tinggi sih. Nah, untuk sistem pengeremannya ya, sudah menggunakan disc brake dan dia hidrolik ya. Jadi belakang menggunakan disc brake, depan juga sama menggunakan disc brake juga. Kita lihat aja di bagian depan nih ya. Nah di bagian depan ini disc brake-nya di sebelah kanan, jadi umum seperti motor ya pada umumnya. Ada yang di sebelah kiri seperti sepeda, tapi kalau yang ini dia di sebelah kanan, dan rodanya sama persis dengan yang di belakang. Jadi menggunakan 10 inch dengan lebar dan tingginya 90/90. Kalau untuk dimensinya ini standar seperti mirip-mirip lah ya, seperti N9, N9 Pro dan sebagainya. Paling sekitar 1,8 meter kali ya, tapi saya pengen tahu kalau kita duduk di motor ini seperti apa. Nah, kalau saya duduk
decknya ini cukup besar ya, decknya cukup besar begini, jadi ini cukup lebar dan besar. Ini saya suka, artinya muat untuk naruh barang-barang yang cukup besar, galon air, koper, tas dan sebagainya gitu ya, dan segini. Tapi memang selalu pada umumnya motor listrik itu decknya tinggi, dan ini pun termasuk gitu ya, jadi memang selalu kelemahannya dari motor listrik, decknya tinggi. Nah, artinya kalau saya duduk untuk posisi riding saya seperti ini, kaki saya hampir 90 derajat ya. Jadi dia menekuk begini. Untuk city riding ya sampai 60 sampai 100 km mungkin masih tidak terlalu capek gitu ya, tidak terlalu lelah ya. Tapi kalau udah untuk jarak-jarak jauh 200 km ke atas mungkin cukup melelahkan dengan posisi menekuk begini. Jadi harusnya biasanya agak sedikit, tahu nih, sebenarnya ini nggak ada pijakan sih, cuma saya pijak aja. Harusnya agak sedikit begini gitu ya. Tinggi saya 166, kelihatan nekuk. Kalau untuk yang lebih tinggi, misalkan yang 175 begitu, oh, pasti kerasa banget nih nekuknya begini ya. Nah, kalau untuk berdua seperti apa? Oh, disempit, sayang banget nih. Saya kira gede, ternyata enggak ya? Enggak. Jadi jarak antara penumpang dengan pengendara ini deket ya? Bisa dibilang nempel sih sebenarnya. Deket, nempel ya. Kalau untuk posisi pijakan kakinya gimana? Nyaman? Nggak begitu nyaman. Nggak begitu nyaman. Jadi sempit juga ya? Sempit ya. juga sama. Oh, sayang ya. Saya kira bentuknya agak gede. Ternyata enggak ya? Kalau untuk tadi penumpang agak sedikit sempit. Saya penasaran dengan bagasinya di bawahnya ya. Kayak apa? Nanti kita lihat. Ini untuk bukanya biasa pakai anak kunci. Nah, seperti itu sampai ada bunyi tok, artinya kebuka. Wah, kalau lihat bagasinya sih kelihatannya besar, luas nih. Dia dalam banget nih. Jadi posisinya dalam. Oh, ini ada charger, tapi nanti kita lihat chargernya. Sekarang saya pengen coba tes masukkan helm. Tunggu ya. Nah, ini ada helmnya. Saya coba ini model apa? Orang nyebutnya apa? Model Bogo atau apa sih? Oh, masih cukup luas. Artinya kalau saya lihat dengan space begini, helm full face pun harusnya masuk ya ke dalam ya. Jadi bagasinya cukup luas, tuh masih bisa ditutup seperti ini. Jadi enak nih, bisa naruh helm nih di dalam bagasinya, dan juga masih ada sisa lah ruangan untuk naruh jas hujan ataupun barang-barang kecil lainnya. Jadi ini memang bagasinya boleh dibilang luas banget gitu ya. Ini helm ukuran ini masih sisa banyak. Dan di bagian belakang seperti pada umumnya ada MCB pemutus arus. Dia menggunakan 40 ampere. Jadi lumayan ya, karena memang voltase digunakan di sini dia menggunakan 60 volt, kemudian ampere baterai dia menggunakan hanya 22 ampere, kemudian kapasitas dari power dari motor hubnya 1 kW. Jadi cukuplah dengan pemutus arus 40 ampere. Karena bagasinya besar begini, artinya baterai pasti ada di bawah, dan ini menggunakan baterai SLA. Kalau baterai SLA, problemnya adalah kita nggak bisa ngecharge langsung di baterainya. Jadi baterainya nggak bisa diangkat, dicabut, dibawa ke dalam rumah, ke kamar, kemudian dicharge di situ, nggak bisa. Kalau mau ngecharge harus di motornya. Dan seperti biasa juga pada umumnya, kita ngeliat di sini selalu ada soket di dekat bawahnya tempat duduk ya. Dan soketnya mirip dengan ciri khas motor VR yang lainnya. Jadi dia soketnya tersendiri. Hati-hati ya buat teman-teman yang punya motor listrik banyak, perhatikan soketnya karena beda-beda nih. Dan ini soket untuk VR bentuknya adalah seperti ini. Ini tinggal biasa colok seperti ini, masukkan seperti itu gitu ya. Dan ini ke outlet listrik di rumah atau di mana saja gitu ya. Kita lihat sekarang spesifikasinya ya. Outputnya adalah 73,5 volt ya, karena ini menggunakan SLA ya. Lalu chargernya menggunakan 3 ampere. Nah, kalau 3 ampere berarti dengan kapasitas baterai 22 volt tadi, 22,2, berarti sekitar 7 jaman sampai 8 jam nih kalau mau penuh. Nah, kalau mau ngecharge berarti malam-malam aja lah. Ngecharge malam, pagi pakai gitu ya. Karena ini 7 jaman sampai 8 jam kalau mau penuh dari kondisi habis. Dan saran sih selalu ya, kalau pakai motor listrik jangan sampai deh motornya kehabisan baterai, karena biasanya mengurangi kemampuan baterai, makin lama makin
drop. Dengan kombinasi baterai SLA ya, grafin, ini di 60 volt 20,2 ampere, kemudian juga power hubnya adalah 1 kW. Ini mampu menempuh jarak kurang lebih sekitar 60 km untuk jarak tempuhnya ya. Dan untuk kecepatan maksimum, sayangnya nih kalau di brosur nyebutnya maksimum hanya 50 km per jam. Saya nggak tahu kenapa yang tipe ini kok kayaknya nggak kenceng ya, padahal harusnya kalau lihat bodinya bisa kenceng, mungkin di limit ya sama dari VR-nya. Fitur-fitur yang lain kayaknya hampir standar dengan motor listrik yang lainnya. Mari kita lihat aja untuk LCD display-nya ya, LCD atau LED nih, saya nggak tahu. Kita coba lihat, nyalakan. Nah, ini dia modelnya adalah LCD negatif, jadi hanya terlihat seperti ini. Modelnya mengingatkan kita pada model-model sepeda listrik ya, model displaynya begini. Dan informasinya di sini sangat sederhana. Di sebelah kiri ini ada baterai bar, dan saya sering bilang bahwa baterai bar ini saya kurang puas dengan hanya informasi baterai bar. Biasanya kita lebih condong untuk melihat voltase dari baterai. Di sini tidak disertakan. Jadi kita hanya mengandalkan dari baterai bar. Nah, baterai bar di sini ada 4 bar, yang artinya kita hanya bisa mengkira-kira gitu ya. Wah, udah habis atau belum nih bar 1, bar 2 dan seterusnya. Prediksinya kurang akurat. Sayang banget ya, nggak ada voltase persentasenya di sini. Kemudian di sebelah kanan bawah itu ada trip meter untuk memperlihatkan seberapa jauh kita menggunakan motor ini dari kondisi hidup. Lalu di paling atas ini ada tanda P, artinya tanda park. Ini belum bisa digunakan kalau kita gas begini, masih nggak hidup, standar seperti motor listrik pada umumnya. Dan di sini ada tombol huruf P, jadi kita tekan begitu, informasinya berubah menjadi angka digital, artinya ready digunakan. Dan kalau kita mendiamkan motor ini ya, dia akan berubah otomatis menjadi P lagi, menjadi parking lagi. Jadi harus kita tekan lagi untuk P-nya supaya dia menjadi digital kembali. Nah, di sini saya coba untuk kecepatan maksimum. Di sini ada level kecepatan ya, menggunakan tombol. Beda dengan tipe VR yang lain pakai putar. Kalau ini nggak pakai tombol pencet. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 dan kembali ke 1. Ya, kita lihat sekarang di level 1 kecepatan maksimumnya berapa? Di level 1 tanpa beban ya, tertulis 33 km per jam. Kemudian di level 2 tanpa beban 47 km per jam. Lalu untuk di level 3 tanpa beban, wow, di sini 62 km per jam, padahal di brosur bilangnya 50 km per jam ya. Mungkin karena ini tanpa beban. Kalau ada beban saya nggak tahu. Mungkin di maksimum sekitar 50 km per jam. Nah, dengan spesifikasi dan bentuk motor listrik yang seperti ini, VR ya bisa ditebus dengan harga 14.320.000 untuk daerah Jakarta. Daerah lain akan beda ya, mungkin harganya lebih tinggi. Nah, ini on the road ya, jadi artinya nanti termasuk surat menyurat, nah lengkap dengan STNK dan sebagainya. Untuk feeling berkendara dan lain-lain, rasanya mendingan saya coba tes di luar aja, mungkin tes deket-deket, tapi saya pengen tahu rasanya berkendara menggunakan tipe NX seperti apa. Coba ya, start awalnya ada di level 1 terlebih dahulu nih. Saya nggak tahu nih nyentak apa enggak ya. Nggak terlalu nyentak sih, termasuk smooth lah ya. Nah, ini di level 2. Di level 2 juga nggak nyentak sih. Nah, sekarang saya mulai dari level 3 ya, langsung. Ya nggak nyentak-nyentak juga. Nah, ini kalau saya coba di halamannya ATPM-nya VR ya, jaraknya deket banget, pendek begini. Overall saya bilang cukup enak, kena nggak nyentak gitu ya di start awalnya. Jadi di start awal tuh nggak nyentak seperti kendaraan listrik lainnya,
Dan speed maksimum saya belum bisa tes karena ini jaraknya cuma pendek banget. Tapi saya kendarain cukup nyaman sih. Tadi dari shocknya juga agak sedikit empuk ya, walaupun nggak ada lubang-lubang, tapi handlingnya oke. Jadi saya coba belok begitu masih oke gitu ya. Hanya memang speednya kalau dari browser cuma 50 km per jam ya, agak pelan sih kalau menurut saya. Nggak tahu deh kalau teman-teman ya. Nah, gimana menurut teman-teman nih? Dengan harga 14.320 untuk NX dari VR ini bagaimana? Apakah kemahalan, kemurahan, atau mungkin oke-oke aja, fine-fine aja, dan seterusnya? Ya kasih komentar lah ke EVholic ya, nanti komentar aja di bawah. Buat teman-teman nih yang mau follow sosmednya EVholic, cek aja di EVholic Indonesia. Cek di IG-nya ataupun juga TikTok ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Kemudian kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar motor listrik ataupun kendaraan listrik yang lain, kasih aja hashtag tanya EVholic ya. See you next time. Salam EVholic.